siang Bunda Hesti, alhamdulillah baik dan sehat. Bunda Hesti gimana? Alhamdulillah saya juga sehat hari ini Bunda. Terima kasih saya ucapkan ke Bunda Vita yang sudah mau nih meluangkan waktunya sedikit untuk saya wawancarai tentang tugas saya nih Bunda. Kebetulan saya dapat tugas dari pendidikan guru penggerak untuk mewawancarai pemimpin sekolah mengenai pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Bunda Vita sebagai narasumber saya yang pertama ini, saya akan menanyakan tentang bagaimana Bunda Vita selama ini menjadi kepala sekolah, memimpin BTK Al-Azhar Sukabumi dalam mengambil keputusan. Jadi Bunda ya, saya mulai ya, bisa saya mulai hari ini Bunda? Silakan. Baik, saya mulai dengan pertanyaan saya yang pertama. Nah, selama ini nih Bunda Vita sebagai kepala sekolah, bagaimana nih cara Bunda Vita dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan keraguan atau bujukan moral? Oke, baik. Baik itu tenaga pendidik maupun pendidik itu memiliki syarat diantaranya profesional, sosial emosional, kepribadian dan lain-lain itu. Berangkat dari sana sehingga untuk mengidentifikasi masalah-masalah atau kasus-kasus kita harus istilahnya bisa menganalisisnya. Jadi apakah sebuah kasus tersebut memiliki dampak atau dampak atau akibat terhadap hal yang lain, misalnya mengakibatkan 1, 2, 3, bagaimana itu kita identifikasi. Jadi kalau yang dilema moral atau dilema etika tadi, kerap kali kita menjumpai hal tersebut dan itu tidak jauh-jauh daripada keprofesionalan kita secara emosi atau mengedepankan daripada profesional tersebut. Jadi dalam mengidentifikasi tentu ada banyak yang menjadi pertimbangan ya Bunda ya. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan selanjutnya adalah selama ini sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Bunda Vita menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengganggu nilai kebajikan. Seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan terkadang dibutuhkan kesiapsiagaan. Jadi ada keputusan yang memang harus cepat diambilnya, tetapi terkadang ada keputusan yang harus dipikirkan terlebih dahulu. Jadi biarkan dulu sejenak, kemudian dipertimbangkan, berpikir dan baru mengambil keputusan. Terkadang juga ada keputusan itu tidak bisa diambil sendiri, tapi harus melalui musyawarah dengan rekan-rekan pendidik seperti itu. Dan dalam hal pengambilan keputusan pula biasanya kami pribadi mengutamakan yang terpenting, yang pertama adalah keputusan itu bagaimana utamanya, katakanlah kami merupakan filial dari Al-Azhar Sukabumi Jakarta, sesuai dengan petunjuk yang di induk kami seperti apa, sesuai dengan petunjuk yang daripada pemerintah seperti apa seyogianya, sesuai dari petunjuk yang dinas terkait seperti apa. Nah itu menjadi pertimbangan. Jadi kami tidak asal serta merta mengeluarkan suatu kebijakan atau keputusan dan sebagainya. Terkadang juga seperti yang poin 2 tadi, menunggu sejenak, mungkin daripada hal-hal SOP, peraturan, daripada itu juga kita juga menggali, artinya dari atas ke bawah juga kita juga menggali efek-efeknya, terutama untuk yang menjadi poin adalah apapun keputusannya itu yang terpenting kita utamakan, prioritaskan untuk anak gitu ya. Jadi bukan serta-merta baiknya begini, anaknya begini, tidak. Apabila itu istilahnya tidak memenuhi daripada kebutuhan anak, itu pun juga sangat-sangat kurang tepat begitu. Jadi penyebabnya ada di keputusannya memberikan kepentingan pendidikan. Ya, selain daripada prosedural tadi. Oke.
selanjutnya nih Bunda, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bunda lakukan nih selama ini dalam pengambilan keputusan? Kayak kan sebelum keputusan itu diambil pasti ada langkah-langkah yang dilalui sebelumnya kan, sebelum keputusan itu dikeluarkan. Itu selama ini nih Bunda melakukannya itu bagaimana? Iya, langkah-langkahnya terdiri atas yang biasa kami lakukan, yakni misalnya ada sebuah kasus yang disampaikan oleh pendidik atau guru, disampaikan kepada kami untuk ditindaklanjuti. Biasanya yang pertama kami minta untuk mengidentifikasikan suatu masalah tersebut, akar masalahnya seperti apa, penyebabnya seperti apa gitu ya. Terus daripada faktor-faktor sekitarnya, misalnya orang tua atau pembiasaan pola asuh dan lain sebagainya, itu yang kami tanyakan. Setelah diidentifikasi permasalahannya, biasanya kami juga menggali berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya dan lain sebagainya gitu ya. Oh, dulu pernah ada kasus yang seperti ini, coba kita buka catatan kita di PPA atau anekdot dan lain sebagainya. Ataupun kalau misalnya itu hal yang baru, juga tidak menutup kemungkinan kami meminta saran daripada teman-teman rekan pendidik yang lainnya untuk seperti apa istilahnya terkait dengan permasalahan atau kasus tersebut. Setelah diidentifikasi dan mencari jalan keluarnya bersama-sama, baru ditindaklanjuti. Setelah ditindaklanjuti seperti apa dan lain sebagainya, yang terakhir tentunya controlling. Jadi controlling ini menjadi poin yang sangat-sangat tidak bisa diremehkan gitu ya. Sebagus-bagusnya program sudah dirancang dan sudah dilaksanakan dengan bagus, tapi kalau tidak ada evaluasi atau controlling untuk memantau hal tersebut juga itu nggak ada maknanya, nggak ada manfaatnya. Untuk dalam langkah prosedur itu sudah banyak sekali yang kita lakukan sebelum pengambilan keputusan. Nah, ini dalam pengambilan keputusan itu tuh hal-hal apa saja nih yang selama ini Bunda anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut, terutama pada kasus-kasus dilema etika. Yang paling efektif ya. Yang pertama, kami jelas memegang namanya prosedur atau SOP sebuah suatu peraturan gitu ya. Apabila hal tersebut dirasa terlalu kaku atau terlalu saklek, juga kita bisa beradaptasi. Jadi kita juga bisa mengkondisikannya gitu ya. Kemudian yang kedua, biasanya juga mencoba untuk berempati juga ya, menggunakan perasaan hati, karena kita juga istilahnya memiliki kompetensi sosial juga ya, sebagai TNI, pendidik seperti itu. Namun semestinya yang memang harus menjadi poin, mau nggak mau ya harus di aturan itu sendiri yang harus ditegakkan gitu ya. Meskipun itu rekan kita sendiri atau orang tua murid itu adalah rekan kita sendiri, jadi ada batasan-batasannya gitu. Jadi tidak serta-merta seolah-olah teman terus habis itu seenaknya, itu tidak. Jadi kapan saatnya bercanda, kapan saatnya harus serius, kapan saatnya harus menyelesaikan sesuatu dan sebagainya, itu harus bisa depan gitu ya, harus bisa beradaptasi, harus bisa merealisasikannya, harus bisa mengimplementasikannya dengan tepat dan baik. Menurut saya seperti itu. Jadi kalau tidak ada batasan dan lain sebagainya, dianggap hanya sebagai yaitu tadi teman, yaitu akhirnya akan menjadi dilema untuk menjalankan memecahkan suatu permasalahan itu sendiri. Jadi semua dilema Bunda tetap berpegang pada SOP yang ada di sekolah. Iya. Karena saya orang SOP. Kalau nggak mau ya jadi enggak ya. Jadi dalam dilema etika Bunda mengembalikannya kepada SOP atau peraturannya juga. Iya. Cara memecahkan masalahnya berarti berbasis peraturan ya. Iya.
Bunda selanjutnya nih, apakah nih Bunda sebagai kepala sekolah memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bunda langsung menyelesaikannya di tempat itu saat itu juga saat terjadi masalah, atau Bunda memiliki sebuah jadwal nih untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Kalau misalnya ada masalah, apakah hari itu juga di tempat itu juga Bunda selesaikan, atau Bunda menunggu dulu waktu sampai bisa masalah tersebut diselesaikan? Bagaimana Bunda? Karena pekerjaan kepala sekolah sangat banyak sekali ya. Jadi kami kalau tentunya itu menjadi hal yang baik untuk dibuatkan sebuah program atau perencanaan, ya nantinya mungkin kami akan juga menyesuaikan gitu ya. Tapi selama ini yang sudah berjalan tidak demikian. Jadi setiap ada permasalahan atau terjadi sesuatu itu kami segera mengatasinya, segera mencari solusi terbaiknya, begitu Bunda. Jadi tidak di bulan Agustus nanti menyelesaikan masalah dilema itu terlalu jauh dan takutnya tidak memiliki efek yang baik. Lebih memilih kalau kita bisa selesaikan dengan secepatnya ya Bunda. Iya. Oke, selanjutnya nih, adakah seseorang atau faktor-faktor apa nih yang selama ini mempermudah atau membantu Bunda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh, banyak sekali rekan-rekan teman-teman guru juga banyak membantu sekali. Istilahnya kita saling melengkapi, berkolaborasi dan kita saling bekerja sama, kerjasama yang baik, mengingatkan satu sama lain. Itu alhamdulillah kultur di sekolah Al-Azhar itu baik gitu ya. Jadi tidak sampai terjadi yang parah gitu loh gitu. Jadi selama ini misalnya terjadi kasus terhadap anak-anak dan lain sebagainya, itu baiknya seperti apa, selalu dengan cara bergotong royong, musyawarah, kesepakatan gitu ya. Berarti ada banyak orang atau banyak faktor yang bisa menyelesaikan atau pengambilan keputusan. Iya, bahkan di Al-Azhar ini seluruhnya ibaratnya satu visi selaras gitu, mulai dari yayasannya, mulai dari dinasnya, pengawas dan lain sebagainya, itu benar-benar tidak berjalan sendiri-sendiri gitu ya. Terus alhamdulillah di sekolah ini juga memiliki kultur kerjasama kemitraan dengan orang tua yang support yang baik juga. Jadi apabila ada masalah atau kendala, mereka juga menyampaikan dengan baik gitu ya, mengkomunikasikan dengan benar gitu, sehingga kita menanggapinya juga dengan tepat gitu ya, nggak opini-opini gitu, enggak, tapi ditindaklanjutinya dengan yaitu tadi dengan sesuai kaidah-kaidahnya gitu. Pertanyaan selanjutnya nih Bunda, dari semua hal yang telah disampaikan nih dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 5, pembelajaran apa yang Bunda petik nih dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika selama ini? Iya, ternyata judul dilema etika atau moral ini yang sebelumnya kami belum pernah mendengar, belum pernah diangkat gitu ya. Ternyata ini menjadi bagian di era-era saat ini yang mana tentunya nantinya akan menjadi penajaman daripada sebuah kasus gitu ya. Jadi itu menjadi pelajaran yang sangat penting buat kami. Jadi ternyata ada istilah seperti ini dulu. Kalau zaman dulu kan namanya itu banyak bingung gitu. Banyak kebingungan, kok masalahnya gini harusnya gimana. Tapi kalau dengan demikian, yaitu tadi prosedur harus diikuti sesuai dengan rencana, terus dilaksanakan dan dievaluasi seperti itu. Oke, baik. Saya rasa sudah cukup wawancara saya untuk hari ini, Bunda Vita. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Semoga apa yang sudah Bunda Vita sampaikan ke saya bisa saya buat sebagai pelajaran dalam saya kedepannya dalam mengambil keputusan
keputusan jika menemui atau memiliki nih permasalahan tentang dilema etika. Oke, terima kasih Bunda Hesti. Selamat terus bergerak. Semoga maju Bunda Hesti, sukses selalu, tergerak. Terima kasih Yanda Dato sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan hari ini untuk bisa saya wawancara mengenai pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Siap. Ya, bisa saya mulai tanya langsung? Langsung silakan. Yanda, untuk pertanyaan pertama nih, selama ini nih Yanda kan sebagai kepala sekolah di SD Al-Azhar Syifa Budi Bali ini, bagaimana Yanda Darta ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Apa yang bagaimana Yanda mengetahui bahwa masalah itu merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, yang pertama bahwa dilema etika itu sendiri pasti terjadi di setiap organisasi, termasuk di SD Al-Azhar Syifa Budi Bali. Maka langkah pertama yang saya lihat adalah memunculkan orang-orang atau guru-guru yang sekiranya bisa menjadi solusi. Sehingga kalau misalnya ada dilema etika itu ada, bagi sebagian kecil, misalnya berapa persennya, maka saya akan angkat yang tidak terjadi dilema etika. Demikian. Baik, jadi itu yang Yanda lakukan untuk mengetahui bagaimana itu dilema etika atau bukan ya Yanda ya. Jadi kita bisa lanjut ke pertanyaan kedua nih. Selama ini sebagai seorang pemimpin, bagaimana Yanda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Akan saya ambil keputusan kalau dari sisi akses manfaat pastinya ya. Manfaatnya lebih banyak mana dan madorotnya lebih banyak yang mana. Contoh kasus, ada seorang guru yang ingin minta izin ada kegiatan, misalnya kegiatan keagamaan di luar, maka tentu saya akan prioritaskan dengan syarat tanggung jawabnya dia harus diserahkan kepada yang lain, sehingga tanggung jawab yang lain itu tanggung jawabnya dia itu bisa dilaksanakan oleh yang lain. Itu sih Bu. Jadi ada dalam menyelesaikan pengambilan keputusan itu ada yang bertanggung jawab ya, atau melimpahkan tanggung jawab. Ya, benar. Ya, baik. Selanjutnya nih Yanda, langkah-langkah atau prosedur apa nih yang biasa Yanda lakukan sebagai seorang pemimpin selama ini dalam mengambil keputusan itu? Dalam mengambil keputusan kan nggak langsung keputusan dari kita, pasti ada prosedur dan langkah-langkah. Nah, langkah-langkah yang Yanda lakukan selama ini itu seperti apa sih? Contoh realnya, ada seorang guru yang izin pada hari tertentu, maka saya sampaikan, sudah sampaikan belum ke bagian kurikulum, ke wakaf kurikulum? Sudah. Apa jawabannya? Jawabannya boleh, silahkan. Ketika wakaf kurikulum memberikan jawaban boleh, artinya dia sudah mempersiapkan segala konsekuensi ketika ditinggal misalnya. Sehingga saya cukup mengatakan, oke, baik, terima kasih, berarti Anda sudah boleh meninggalkan atau Anda mendapatkan izin sebagaimana yang Anda minta. Demikian. Berarti ada prosedur seperti itu yang melibatkan orang lain. Baik, gini, selanjutnya nih Yanda untuk pertanyaan keempat, hal-hal apa nih yang selama ini Yanda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pertama, saya menjaga kerahasiaan masalah tersebut, saya jaga. Yang kedua, saya minta beberapa orang, dalam hal ini wakaf kurikulum dan wakaf kesiswaan, untuk membahas kira-kira langkah apa sehingga langkah tersebut tidak menimbulkan efek yang jauh lebih negatif gitu. Gitu. Jadi ada bekerja sama dengan orang lain ya. Dalam hal ini ada wakaf kurikulum dan wakaf kesiswaan. Baik, selanjutnya nih Yanda, apakah Yanda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung diselesaikan di saat itu juga, tempat itu juga, atau Yanda punya prosedur tertentu nih, seperti akan diselesaikan pada jadwal, misalnya pada rapat mingguan atau pada hari itu, pada kegiatan, pada masalah itu muncul, dilema etika itu muncul, langsung diselesaikan? Bagaimana ini? Oke, alurnya adalah ketika permasalahan itu muncul, maka tidak saya akan ungkap saat itu. Kita tunda dulu,
diselidiki dulu masalahnya apa ini. Kalau sudah tahu unsur-unsur yang membuat masalah itu ada, maka baru kita akan diskusikan dengan orang-orang tertentu. Setelah itu baru kita bahas. Dan pada saat tertentu, ketika dalam kondisi misalnya seorang guru yang bermasalah, kondisi dia lagi tenang, tidak ada pikiran yang suntuk, dalam artian dia bahwa dia sudah siap menerima untuk diajak diskusi, baru kita sampaikan. Jadi tidak ditentukan dalam hal ini ditentukan seminggu 2 minggu. Berarti menunggu waktu yang tepat. Tepat ya, benar. Ya. Oh, baik, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan. Selanjutnya dalam menyelesaikan pengambilan keputusan nih, dalam mengambil keputusan Anda sebagai seorang pemimpin, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika? Ada. Kalau personnya mungkin tentu tim ya. Tapi kalau di luar person biasanya saya harus mendengarkan suara ibu saya. Setelah mendengar suara ibu saya, baru saya bisa berpikir jernih. Baru saya akan berbicara dengan yang lain, itu akan saya selesaikan. Jadi tentu ada dari intrinsik ya, intrinsik ya, mengambil keputusannya. Ya. Jadi merenung mendengar suara ibu. Iya. Oke, ini nih Anda, ini pertanyaan terakhir nih untuk sesi wawancara hari ini. Dari semua hal nih yang udah Anda sampaikan di sesi wawancara kita hari ini, pembelajaran apa nih yang Anda petik dari pengalaman Anda dalam mengambil sebuah keputusan, terutama dalam permasalahan dilema etika? Kalau mobil, saya ibaratkan di sebuah kendaraan, ada 5 penumpang, dan penumpang tersebut tentu berbeda karakternya. Karena saya seorang driver, maka saya harus memastikan bahwa penumpang yang ada di sini itu akan kemana, turunnya di mana, dan dari mana saya jemput. Setelah itu, ketika dalam perjalanan jauh misalnya, maka harus saya ketahui kira-kira saya persiapannya apa. Apakah saya akan berhenti di sebuah titik, nanti kita akan turun istirahat di sana, atau langsung. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah komunikasi dengan penumpang tersebut. Kita ini mau kemana, mau ngapain, dan seterusnya. Sehingga rencana itu tidak hanya driver saja yang menentukan. Demikian, Bu. Saya dapat mengambil banyak sekali pelajaran dan kesimpulan dari sesi wawancara ini, bagaimana menjadi seorang pemimpin dalam mengambil keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika itu tidak mudah ya, ada banyak pertimbangan dan ada hal-hal banyak yang harus dilakukan sebagai seorang pemimpin. Terima kasih untuk waktunya hari ini Anda Darta. Semoga dari sesi wawancara ini saya bisa mengambil banyak sekali pembelajaran. Nanti kalau saya sebagai seorang pemimpin dapat mengambil keputusan dengan bijak, terutama tentang masalah-masalah dilema etika. Sama-sama Bu Desti, semoga sukses selalu. Baik.